Halo kawan belajar, semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan bahas tentang jaringan hewan. Sebelumnya, pastikan kalian sudah fokus untuk menyimak materi dan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Kalian pasti tahu ini gambar apa ya? Betul, ini adalah gambar jantung. Termasuk di tingkat apa jantung itu? Ya, jantung merupakan bahasan tingkat organ, sehingga di bawahnya akan terdapat berbagai jenis jaringan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ternyata jantung terbentuk dari beberapa macam jaringan ya. Ada simple squamous epithelium atau epitel pipih selapis, kemudian di sini juga ada jaringan konektif tisu ya, atau jaringan ikat atau penyokong, kemudian ada cardiac muscle atau otot jantung, kemudian ada jaringan konektif lagi dan endotelium. Jadi untuk organ terbentuk dari beberapa jaringan. Jaringan sendiri terdiri dari sel-sel yang sama dengan sel-sel yang sama fungsi dan bentuknya. Contoh yang kedua, kita amati di sini. Ini adalah gambar untuk usus halus. Usus halus ternyata juga terbentuk dari beberapa jaringan. Yang pertama ada epithelial tissue atau jaringan epitel. Kemudian ada connective tissue atau jaringan ikat. Ada juga smooth muscle atau otot polos, connective tissue, dan jaringan epitel lagi di bagian bawah. Untuk jaringan hewan, terdiri dari 4 jaringan dasar. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan ikat atau penyokong, kemudian ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Dapat kita singkat menjadi EPOS. Epitel, penyokong, otot, dan saraf. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dapat berupa membran atau kelenjar, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi, memiliki daya regenerasi tinggi, tidak mengandung pembuluh darah dan limfa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari jaringan ikat di bawahnya. Untuk jaringan epitel secara umum, strukturnya seperti ini, memiliki 3 jenis permukaan. Yang pertama adalah permukaan apikal yang menghadap ke arah lumen atau rongga. Kemudian yang kedua adalah permukaan lateral, merupakan sisi yang bersandingan dengan sel-sel lain dalam satu jaringan. Kemudian permukaan basal merupakan permukaan yang menghadap ke arah membran basalis. Membran basalis merupakan membran yang membatasi antara jaringan ikat di bawahnya dengan jaringan epitel di atasnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan pembuluh darah. Untuk fungsi jaringan epitel yang pertama adalah perlindungan ataupun proteksi, kedua sekretori, ketiga absorpsi, keempat filtrasi, kelima lubrikasi, keenam sensori. Untuk jenisnya berdasarkan lapisan selnya, epitel dibagi menjadi epitel selapis atau simplex, berlapis atau kompleks. Nah, ini untuk gambarnya. Kemudian dilihat dari bentuk selnya, ada pipih, kubus, silindris, dan transisional. Kita lihat yang pertama ada epithelium squamosa simplex atau sel pipih selapis. Ditemukan di pembuluh darah, pembuluh limfe, selaput pembungkus paru-paru, glomerulus ginjal. Fungsinya adalah untuk proses difusi dan filtrasi. Ini untuk gambar skemanya. Yang kedua ada epithelium squamosa kompleks atau sel pipih berlapis.
Jaringan ini bisa ditemukan pada esofagus, vagina, rongga hidung, dan kulit. Fungsinya untuk proteksi baik dari tekanan maupun invasi bakteri ataupun agen biologi kimia yang lain. Ada dua jenis. Yang pertama adalah tanpa keratin, dan yang kedua adalah dengan keratin atau zat tanduk, terutama ditemukan pada bagian-bagian yang sangat sering terkena tekanan atau membutuhkan perlindungan ekstra dari pengaruh fisik, biologi, dan kimiawi. Berikutnya ada epitelium kuboid simplex atau sel kubus selapis. Jaringan ini ditemukan di tubulus ginjal, permukaan ovarium, kelenjar tiroid. Fungsinya untuk sekresi dan absorpsi serta proteksi. Bisa kalian lihat di sini ya. Ini berbentuk kubus atau kuboid. Yang selanjutnya ada epitelium kuboid kompleks sel kubus berlapis. Ini ditemukan di folikel, ovarium, testis, kelenjar keringat. Fungsinya untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Jadi kita amati di sini. Ini merupakan sel kuboid kompleks atau berlapis. Selanjutnya ada epitelium kolumnar simplex atau sel silindris selapis. Ditemukan di jonjot usus, kantong empedu, dinding lambung, memiliki struktur yang disebut sel goblet, ditunjukkan dengan tanda panah ini ya. Jadi strukturnya kalau dilihat di bawah mikroskop itu transparan. Fungsi untuk sekresi dan absorpsi jaringan epitelium kolumnar simplex. Selanjutnya epitelium kolumnar kompleks atau sel silindris berlapis. Ditemukan di laring, faring, trakea, dan uretra. Memiliki modifikasi dengan silia. Sebenarnya untuk epitelium kolumnar kompleks ini bukanlah epitel berlapis sesungguhnya. Mengapa? Karena masing-masing sel seluruhnya itu terhubung ke arah membran basalis. Jadi tidak saling bertumpuk. Makanya ini juga disebut sebagai epitel silindris berlapis semu. Fungsinya untuk proteksi dan sekresi. Ini bagian atas silia ya. Oke, ini untuk sketsanya. Selanjutnya ada epitelium transisional, merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel berlapis dengan bentuk dapat berubah-ubah. Ditemukan di ureter, uretra, kandung kemih. Sel-selnya kurang lebih seperti ini. Akan berubah, contohnya pada kandung kemih ya, akan berubah ketika ada tekanan ataupun tidak ada tekanan dari air urin. Selanjutnya ada epitel kelenjar, terbagi menjadi dua, kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Untuk kelenjar eksokrin mengeluarkan sekret ke suatu permukaan tubuh, sekresi eksternal. Hasil sekresi dialirkan melalui saluran menuju permukaan tubuh. Contohnya ada pada kelenjar pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Berikutnya merupakan kelenjar endokrin, mengeluarkan sekret ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Sekresi internal dibedakan menjadi tipe deret kelompok dan tipe folikel. Contohnya kelenjar hipofisis, kelenjar timus, dan kelenjar adrenal. Demikian untuk penjelasan materi epitel. Semoga bermanfaat.